Oke, setelah sebelumnya kita membahas tentang vektor pada ruang dimensi n, sekarang kita akan membahas tentang transformasi linear. Nah, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan istilah transformasi. Jadi, transformasi itu adalah suatu fungsi, di mana kalau kita bicara fungsi, itu kan ada yang disebut dengan domain atau daerah asal, ada pula yang disebut dengan range atau daerah hasil. Nah, untuk transformasi ini, fungsinya itu memiliki daerah asal di ruang dimensi M, dan daerah hasilnya itu adalah di ruang dimensi n. Jadi asalnya adalah vektor, tujuannya juga suatu vektor atau pasangan dari pasangan dari titik-titik di sini itu adalah pada vektor pula. Transformasi dari ruang dimensi M ke ruang dimensi N diilustrasikan dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk persamaan, di mana katakanlah yang ini adalah fungsi pertama, di mana dia memetakan titik-titik pada ruang dimensi M ini ke titik W1. Ke nilai W1. Kemudian F2 ini adalah memasangkan titik-titik yang ada pada ruang dimensi M ini ke menjadi nilai W2 dan seterusnya. Sehingga yang F1, F2 hingga Fn ini merupakan suatu bentuk transformasi dari titik-titik pada ruang dimensi M ini menjadi titik-titik pada ruang dimensi N. Nah, ruang dimensi N-nya itu ditunjukkan dengan komponen dari daerah hasilnya itu adalah sebanyak N buah, yaitu W1, W2 hingga Wn. Nah, kalau dinotasikan transformasi dari ruang dimensi M ke ruang dimensi N itu dituliskan seperti ini. Jadi ini artinya adalah suatu transformasi dari suatu vektor yang berada di ruang dimensi M yang hasilnya itu atau bayangannya itu adalah suatu vektor yang berada pada ruang dimensi N. Nah, bicara tentang transformasi tidak harus berbeda daerah asal dan daerah hasilnya. Bisa jadi bahwa kita mentransformasikan suatu vektor yang berada di ruang dimensi M dengan ke ruang dimensi M pula. Jadi sama-sama di ruang dimensi M. Nah, jika transformasinya terjadi pada ruang dimensi yang sama, maka transformasi yang demikian disebut sebagai operator. Oke. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang transformasi linear. Oke, kita lihat definisi dari transformasi linear. Tadi yang dimaksud dengan transformasi itu kan adalah fungsi ya. Nah, seandainya fungsi-fungsi yang ada di sini merupakan fungsi linear, maka transformasinya dikatakan transformasi linear. Nah, apa itu fungsi linear? Flashback lagi ke materi kalkulus. Fungsi linear adalah fungsi di mana variabel yang ada di dalam fungsinya itu hanya boleh berpangkat satu saja, tidak boleh ada pangkat lain. Maka fungsi yang demikian dikatakan fungsi linear dan transformasinya disebut dengan transformasi linear. Nah, oleh karena itu, transformasi linear dari ruang vektor dimensi M dari vektor di ruang dimensi M ke vektor di ruang dimensi N dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini, di mana ekspresi yang di kiri ini itu adalah untuk menggantikan fungsi F1 ini, kemudian ekspresi yang di ruas kiri pada baris kedua ini untuk menggantikan F2 ini, dan yang di ruas kiri ini itu untuk menggantikan fungsi ke N ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada sebanyak M buah variabel karena kita bicara transformasinya dari ruang dimensi M. Berarti ada M buah komponen dari vektornya, yaitu komponen X1, komponen X2 hingga komponen Xm. Nah, di sini pun masing-masing X1 hingga Xm-nya itu berpangkat 1, sehingga fungsi yang di kiri ini dikatakan fungsi linear. Kemudian kita mentransformasikan vektor dari ruang dimensi M ke ruang dimensi N, maka yang di ruas kanan ini ada sebanyak N buah komponen, karena nanti dia membentuk Rn-nya ini berada di ruang dimensi N. Nah, ini analog dengan ekspresi dari sistem persamaan linear yang pernah kita bahas pada sebelumnya. Sehingga untuk ekspresi ini atau persamaan-persamaan ini bisa kita tuliskan dalam bentuk matriks menjadi seperti ini. Di mana yang di kiri ini adalah disebut dengan matriks koefisien kalau pada sistem persamaan linear, di mana isinya itu adalah koefisien yang ada di ruas kiri. Kemudian yang ini adalah vektor pada ruang dimensi M yang merupakan daerah asal. Sedangkan yang ini adalah vektor pada ruang dimensi N yang berada di daerah hasil. Sorry, di sini ada kesalahan, harusnya di sini WN bukan WM. Kemudian di sini adalah AX sama dengan W ini hanya penyederhanaan dari ekspresi ini. Oke, nah selanjutnya matriks koefisien ini dalam konteks transformasi linear itu disebut dengan matriks standar untuk transformasi linear.